Fat Boy. Halo Miss Lambe. Nah, akhirnya kita ketemu lagi nih. Ya, udah sekian lama gitu kita nggak syuting nih Miss. Parah sih, parah karena yang kemarin sempet ada PPKM, jadi kita syuting masing-masing di rumah. Betul Tapi banget. akhirnya kali ini kita ketemu, yang pastinya Lambe Geng kangen ya Mami. Pada kangen gak nih Lambe Geng? Suaranya mana suaranya? Nah belum sebentar. Kali ini kita udah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Jadi di sini cuman kita ya yang nggak pakai masker, sementara para kru pakai masker dan kita juga sudah swab antigen pastinya. Betul banget. Jadi ini udah pasti aman. Betul. Selain itu Miss, Iya. kita juga udah divaksinasi. Ah, Jadi bener tentunya banget. Udah paling aman banget sih. Bener episode kali ini banget ya. nih untuk para Miss Lambe Geng yang Betul. belum vaksin. Segera dia divaksin, Bener tuh nggak banget. sih? Karena itu tuh kayak salah satu apa ya, cara kita melindungi diri kita dari virus corona yang akan datang. Nah, Fat Boy, kita bakal ngapain sih? Eits, sebelum lanjut kasih kita like dulu ya, biar kita like you. Betul, terus sekarang juga kudu subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak kudet. Kayak gini Miss, biar karena kita semakin meriahkan Gebiar 20 tahun Kominfo ini, Ya. nih kita bakalan datengin satu narasumber. Mau tahu nggak siapa? Siapa? Nah, Kok Miss nggak tahu? Ganteng. ya nggak ganteng, tapi bukan cowok gitu Miss. Miss nggak semangat udah ah. Ih, kok Bukan semangat? cowok. Sih semangat dong, kan kita ada narasumber nih. Nggak udah, biar gak Oke. lama, kita gimana kalau misalkan hitung mundur dari 5 ya? Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, Ini siapa Fat Boy? ini siapa? Hai hai. Tuh. Miss pernah denger deh kayaknya bukan Itu kayak tuh udah ciri khas banget loh Miss. Aduh, Masa nggak tahu sih? aduh. Mana? Coba Pepe perkenalan dulu Oh, deh. siapa sih siapa? Daripada selek kan. Oke. Hai. Kembali lagi nih ya berjumpa nih dengan Miss Lambe Hoax. Selamat datang di acara Lambe Hoax. Ketemu lagi nih sama Miss yang cetar. Aduh. Permen tersebut tersebar di sekolah-sekolah di daerah Ciledug, Tangerang. Bener ya kalau malah tarif listrik naik seperti yang diusahakan. Iya dadah bye. Miss tahu nggak? Ini tuh Miss Lambe pelopor pertama. Iya ini yang pertama loh. Udah dari zaman sebelum Masehi loh ini loh Miss Lambe Hoaxnya. Sebelum Masehi betul. Ya. Ngomong-ngomong, bawaan apa nih? Ini kebetulan adalah ember dosaku. Ember dosaku yang harus diklarifikasi tentunya. Oh gitu, benar-benar. Sebelum kita mau mulai nih, coba balik dulu deh ke belakang. Mau ngapain ya? Mohon maaf mau nih. apa coba? Mau apa nih? Nah, Mau ngapain? daripada nggak tahu nih bingung, Iya. mending balik dulu sekarang. 1, 2, 3. Miss juga balik nggak? Gak usah, nggak usah, nggak usah. Oke. Jadi Keren gampang banget. gimana Langsung Miss beda Lambe? banget ya. Udah bisa masuk geng Lambe Iya dong. nih yang baru. Bisa. Nih, Miss. Ngomong gimana nih? Apa nih ini nih? Tadi belum jelasin nih. Nah, tadi sempat Miss singgung ya di awal bahwa ini adalah ember dosa yang Ember harus dosa? kita sucikan. Waduh. Berat banget ya? Makanya kita harus sucikan ini supaya semua hoax-hoax itu terhempas yang ada di dunia ini, ya enggak sih? Sini coba Miss membaca Coba, yang pertama ya. Pilih. Yang hoax yang pertama nih, kata Miss Lambe Hoax, penyebab kematian. Nah. Ini sih. Ini Susah banget ya? ini sih. Apa? Bukan hoax, ini mah fakta. Aduh. Itu kan harus sempat baca. Baru juga mulai udah ngadi-ngadi aja Iya. nih. Coba gimana kita kasih pencerahan nih? Jadi ternyata nih Miss Lambe Hoax ternyata nggak sampai situ, belum sampai situ belum. pengetahuannya. Langsung kita tanya fake boy aja. Ya udah deh, biar fake boy yang klarifikasi ya. Iya, Nih, silakan. Jadi ya, yang pertama itu menurut epidemiolog dari Griffith Universitas Australia, Diki Budiman menyebut kematian akibat interaksi antar obat memang ada Miss. Namun
jumlah kasusnya sangat sedikit dan bukan serta-merta karena obat yang dikonsumsi. Salah satu contohnya, seseorang yang awalnya tidak memiliki masalah pernapasan, saat COVID-19 menyerang, jaringan tubuh itu tidak akan bisa mengikat oksigen. Hal tersebut menyebabkan saturasi oksigen itu turun dan akhirnya berhenti bernafas. Ya, artinya meninggal. Oh ya ampun. Jadi ini Ya itu ya pastinya hoax lah, Miss. Gimana sih? kesel. Baru aja awal. Ya, nih ya sekarang Miss mau lihat yang kedua. siap. Miss masih penasaran. Siap. Miss yakin. Ah. Oke, yang kedua. Ah. Orang yang telah menjalani vaksinasi COVID-19 tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Nah, coba lihat, coba lihat. Ah, ini sih benar karena kan kalau misalnya udah vaksinasi, udah vaksin nih, kan kita udah terhindar dari virus-virus, benar kan? Benar kan? Oke, jadi ternyata itu adalah hoax. Tuh. Kenapa? Karena vaksin itu memberikan banyak manfaat nih ke tubuh kita. Memang. Cuma tapi jangan sampai nih lambe gengs meninggalkan protokol kesehatan. Karena Bener apa? banget. Karena kita masih ada kemungkinan terkena virusnya. Betul. Kalau kita nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak. Jadi tetap harus jaga protokol kesehatan. Gitu. Jadi kalau ada vaksin tetap harus pakai masker gitu. Iya. Bukan berarti kita udah vaksin itu kebal. Iya. Aja kita harus pakai protokol kesehatannya. Betul. Oh, salah mulu ya informasinya ya. Mendingan kita langsung buka jodoh selanjutnya gimana? Iya, Oke. Abang penasaran nih yang ketiga nih. Apa tuh? Yang ketiga, Ah, vaksin apa tuh? COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak keberadaan orang yang telah disuntikan vaksin. Ini mah bener, Miss udah pernah baca. Jadi katanya nih itu apa? Jadi pas lagi disuntik dimasukin chip gitu. Jadi kayak pemerintah tuh bisa memata-matai kita. Serem guys. Oke. Jadi ternyata nih ya, itu adalah hoax loh pemirsa. Lagi? Iya hoax. Kenapa? Jadi begini, sudah diklarifikasi oleh Mas Deddy Permadi selaku juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tadi siapa yang klarifikasi? Mas Deddy Permadi. Jangan jodohku Mas Deddy Permadi. Oh. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Jadi lambe gengs, ternyata nih ya, itu tuh pokoknya nggak bener ya. Jadi nggak mungkin kita yang udah divaksinasi dimasukin chips di dalam tubuhnya, nggak ada itu, nggak ada. Oh gitu. Jadi ini hoax lagi. Iya hoax lagi. Miss. Naik deh, langsung aja kita. Gimana kalau kita buka dosa yang selanjutnya dari ember dosa ini? Oke, Miss penasaran nih yang selanjutnya nih. Gue deh sekarang. Nah, oh iya, Terus. biar nggak emang gabut ya Anda. Iya, nih. Apa tuh? Nih, ya. Yang pertama, video satpam uji coba air keran dengan alat swab antigen dan hasilnya positif. Wow. Apa nih, Miss? Fakta, hoax, misinformasi atau apa nih? Fakta. Disebar videonya itu. Nah, ternyata nggak jelas itu alat yang dipakai satpam itu alat apa sih? banget. Apakah dia udah punya izin edar dari pemerintah? Ataukah dia sudah sesuai standar WHO? Nggak tahu kan kita, videonya cuma begitu aja lagi. Dan kita juga nggak tahu itu udah sesuai dengan standar Kemenkes atau enggak, harus ada izin resminya. Intinya perjalanannya tuh panjang banget ya. Nggak makanya. hanya gitu aja gitu, Miss. Yaudah, Miss mau lihat dosa lainnya. Oke. Rumah sakit langsung vonis positif COVID-19 bagi pasien yang bergejala batuk, pilek, dan meriang. Rumah sakit langsung vonis positif COVID-19. Enggak sih, ini beneran sih katanya kan biar apa sih, biar ditanggung sama pemerintah gitu. Enggak, jadi itu pasti beneran. Asbun nih, kebanyakan asbun. Coba. Wait. Jadi ternyata nih ya, menurut Dokter Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi nih, kalau tenaga kesehatan profesional itu sudah memiliki kriteria nih untuk menentukan apakah pasien itu terkonfirmasi positif COVID-19 atau enggak. Bener banget tuh, Mu. Nah, dan juga nih masyarakat bisa melaporkan nih ya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit. Tuh. Jadi itu adalah
hoax. Tuh, hoax, Miss. Gitu loh, fake boy. Itu Miss. bener banget. Selain itu, Miss, bisa aja nih waktu pas pasiennya mau tes nih, Drop the roof and let the smoke clear. ternyata dia tuh udah dalam keadaan positif, Miss. Jadinya ntar keluarnya kayak gitu. Jadi bukan rumah sakit emang sengaja mempositifkan? Iya, Biar enggak kayak lah, pemerintah. udah ada dong. kriterianya. Ada kriterianya semua pun. Langsung ya. Langsung apa dulu nih? Ambil nih. Fake boy dulu Fake boy lah, dulu. biar nggak Oke. bagi sultan. Oke. Yang pertama, menghirup uap panas bisa membunuh virus corona. Wow. Fakta, misinformasi, disinformasi atau apa nih? Fakta. Kira-kira apa nih? Hoax. Tuh, bener banget nih, 100 buat Miss Lambe rempong. Coba. Miss kan pernah nih, Miss Lambe. Kita tuh pernah nih bikin di episode sebelumnya. Ini tuh udah diklarifikasi loh sama fake boy, mau tahu nih? Belum tahu ya? Gimana? Nih, kita lihat di sini. Gimana? Nih, pesan berantai melalui WhatsApp yang mengatasnamakan COVID-19 atas nama Dwi Yono tidak benar, Miss. Jadi, itu tidak dapat menghilangkan virus corona. Gimana sih, Miss Lambe? Itu, Miss, klarifikasinya. Gimana sih, lupa. Udah, coba kita langsung lanjut nih. Langsung aja nih ya. Nih, penampakan penyebaran zat kimia penyebab penyakit di langit. Nah, ini fakta, Miss, atau disinformasi, atau hoax nih? Jadi itu adalah jejak putih dari pesawat nih Miss. yang biasa disebut jejak kondensasi. Jadi bukan untuk menyebarkan virus-virus berbahaya. Gimana sih, Miss? Miss pernah lihat gak sih pesawat terbang yang lagi di atas itu di langit mewah? Ih, Miss kan suka kayak minta duitnya, gitu-gitu. Itu bukan. Itu sama aja nih, Miss. Kalau kita nih naik mobil, naik motor tuh kan ada asapnya tuh dari knalpotnya. Nah, ya pesawat juga sama, Miss. Ya cuman bedanya lebih jelas gitu kalau pesawat. Bukan penyebaran penyakit, betul. Bukan lah, Miss. Coba lagi selanjutnya fake boy nih. Oke. Silakan pilih. Ambulan kosong sengaja mondar-mandir untuk menciptakan kepanikan. Wow, nih fakta, hoax, disinformasi atau misinformasi? Soalnya ini mesti sering banget nih kedenger ambulans lewat. Ini apa jawabannya? Hoax. Nah, nih sebenarnya ini jawabannya disinformasi. Jadi, nih menurut dari Kepala Unit Pelayanan Dinkes DKI Jakarta atau yang suka nanganin ambulan gawat darurat, itu ngejelasin kalau lagi di masa pandemi itu tuh, nih ambulan itu aktivitasnya meningkat, Miss, karena bolak-balik nih dari rumah sakit sama jemputin pasien. Nah, tentunya di saat waktu jemputin pasiennya pas bolak-balik nih, tentunya pasti dibersihin tuh buat kayak pembersihan disinfektan kayak gitu-gitunya. Nah, ya. karena setelah udah ngasihin nih pasiennya ke rumah sakit, tentunya pas balik lagi tuh kosong lah, Miss. Bukan cuma sengaja mondar-mandir kayak gitu. Oh, jadi begini. Dipikir emang ya sengaja biar bikin Ya kali, ada. Tuh kalau warga tuh suka ada aja ya dibikin-bikin gitu. Iya, makanya nih bener-bener hoax tuh beredar tuh dengan ngerinya deh pokoknya ya. sini sekarang bisa aja deh ini yang Oke, silahkan kita hempaskan. Semoga gampang nih. Kebetulan udah ada jodoh sih, tapi ya begitu deh namanya juga. Nah. Jadi katanya ini vaksin COVID-19 mengandung magnet nih. Ini fakta, disinformasi, hoax atau misinformasi, Miss? Menurutku hoax loh Ini hoax, Miss. Nih, 100 banget nih buat Miss Lambe rempong. Jadi ternyata nih Lambe gengs, uang koin Rp1.000 itu mengandung bahan nikel, dan bahan nikel itu nggak bisa menempel karena emang nggak punya daya magnet. Nah, kalau selama ini nih yang beredar ini nempel itu bisa jadi karena keringat. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya vaksin ada magnet tuh hoax lagi. Enggak lah. Vaksin itu tuh nih, Miss kalau olahraga nih, terus keringetan, kalau bahasa Sunda mah sok carotol. Nah, itu tuh kalau orang-orang mah disimpan di sini jadinya nempel ya, cepel gitu. Bukan karena ada magnetnya. Ambil nih ya hoax selanjutnya.
yakin nih. Video pengibaran bendera Cina di langit Indonesia menggunakan helikopter. Nih. Akan dikuasai oleh Cina. Wow. Ini nih penggiat-penggiat konspirasi nih. Oke, begini. Jadi ternyata bendera yang dibawa oleh helikopter itu adalah bendera raksasa Trimatra yang berukuran 30 kali 20 meter. Yang di dalamnya, di situnya tuh ada memuat logo TNI nih, Tuh. Spagboy. Jadi bukan, tapi kenapa bisa dikira bendera Cina? Ya Ya mungkin mirip-mirip kali warnanya ya. ada warna merah gitu kan. TNI ada warna merahnya tuh. Nah, jadi bendera itu dibawa oleh helikopter karena TNI AD, TNI AL, dan TNI AU itu lagi latihan untuk acara Hari Kemerdekaan RI ke-76. Kayaknya taunya cuma ini nih bendera. Iya, biasa taunya cuma bendera army. Boy, Apa? pindah yuk. Capek nggak sih duduk terus? Capek sih. Mau pindah nih kita. Iya, pindah aja yuk. Ya udah. Tapi Miss Lambe Hoax yang penuh dengan kerempongan ini Aduh. nggak ikut dulu ya. Karena biasa nih ada acara arisan dengan Ibu Dharma Wanita. Waduh. Ibu-ibu sosialita nih. Zebuk ya, zebuk. Oke, See you sampai ya. jumpa. Dadah. Miss, hilang dulu ya. Sampai jumpa kembali. Udah menghilang aja ya? Hilang sih. Ya udah deh. Yuk, Beneran pindah yuk. pindah nih. Iya, yuk. Ya udah kita ke tempat yang lebih empuk ya kursinya ya. Ya udah deh. Ya udah tapi harus ikutin mantranya. Ya, apa? Fat boy ganteng. Enggak bercanda. Langsung dah ya. Iya, iya, Mundur iya. ya. Hitungan Iya, iya. mundur. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Hai Lambeng Geng. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya ya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Kita kupas hoax terkini bareng Miss dan Fake Boy. Dadah.